Oke, kita kembali ke podcast Karisma, forum di mana kita bisa sharing banyak hal seputar dunia pertanian, mulai dari perkembangan teknologi, edukasi, hingga berbagai isu pertanian. Mas Danang, jadi jenis gulma di sawah semakin bervariatif ya. Iya. Baik daun lebar atau daun sempit. Iya. Dan bahan aktif herbisida selektif padi di pasaran semakin banyak. Jadi Betul. mulai yang mahal sampai dengan yang murah ya. Betul sekali. Jadi udah banyak di pasaran. Nah, dampaknya apa? Petani kita bingung. Bingung, betul. Bagaimana menurut Mas Danang ini? Iya. Dengan perkembangan sekarang ini Pak, di lapangan itu khususnya di padi gulma ya Pak ya, itu kita harus bisa mengidentifikasi gulma Pak. Karena obat pesifan herbisida selektif itu udah banyak sekali. Jadi petani jangan langsung ke toko ya. Biasanya kan kadang-kadang mau beli obat rumput nih gitu kali. Ikut-ikutan sama petani yang lain. Yeah. Pakai ini. Kadang-kadang jadi salah. Kita yang pertama kita lakukan itu harus mengidentifikasi gulma. Apa nih yang rumput yang ada di sawah kita nih. Nah, setelah kita identifikasi, baru kita mencari bahan aktif yang sesuai untuk mengendalikan rumput atau gulma tersebut. Seperti itu. Contoh, karena gulma itu bisa tumbuh, pengaruhnya ada di irigasinya. Kadang-kadang contoh nih Pak, kalau daun lebar, daun teki ya, itu biasanya dia tumbuh di tanah yang berpasir, tanah yang irigasinya teknis seperti itu Pak. Jenis tanah ini jenis juga membedakan herbisidanya ya. Ya, nanti herbisida ininya yang tumbuh ya. Iya betul, gulma yang tumbuh. Nanti ujungnya kan herbisidanya pakai apa nih, harus sesuai kan gitu agar tepat sasaran Pak, seperti itu. Mas Danang, pada waktu identifikasi ya, jadi apa yang perlu diperhatikan saat mengidentifikasi gulma? Jadi petani datang ke sawah nih, apa yang perlu diperhatikan? Iya. Yang perlu diperhatikan, yang jelas kita harus tahu jenis-jenis gulma yang pertama ya. Jadi ini tuton, jawan, daun lebar, teki. Yang biasanya jadi masalah kan itu. Iya. Jadi mana yang lebih dominan nih, yang lebih banyak mana nih. Jadi misalkan teki, pakai herbisidanya yang apa. Nanti kalau yang daun lebar yang apa. Kalau jawan tuton itu apa. Terus lagi nama-nama gulma itu di tiap daerah beda-beda tuh. Jadi betul. Kita harus mentranslate dulu nih jenis kalau jono apa nih. Digolongkan ini ya. Jadi ini daun lebar. Betul. Rerumputan ya. Jenis yang rumput ya. Ya. Terus persentasenya banyak yang mana begitu ya. Betul. Jadi kadang banyak herbisida selektif itu masih disemprot itu tetap ada toksik atau keracunan di padinya Pak. Itu harus hati-hati juga. Mulanya harus memperhatikan benar bahan aktif yang sesuai untuk gulma tersebut Pak. Bukan hanya mengidentifikasi ya. Iya. Jadi nanti memilih obatnya harus tepat juga. Harus tepat juga. Itu. Nanti salah bahan aktif disemprot, rumputnya mati, tapi padinya mati, kan kacau juga Pak. Seperti itu. Ternyata juga walaupun herbisida selektif juga ada yang ini ya, yang berpengaruh di padi. Pertumbuhan padi juga pengaruh ya. Pengaruh, ada kayak keracunan lah, istilah toksik lah ibaratnya itu, seperti itu. Okay. Nah ini kalau dari PT Unichem sendiri Mas, jadi salah satu Unichem ini kan juga perusahaan chemical ya, juga betul, memproduksi herbisida selektif. beberapa herbisida ya. Ya. Nah ada sedikit tips untuk petani-petani kita bagaimana cara mengidentifikasi rumput apa saja, bahan aktif yang tepat, seperti apa yang tadi sempat diceritakan tadi. Oke, ya Pak Ibnu. Jadi kita dari Unichem itu ada herbisida selektif padi, namanya Rayaxon ya. Jadi Rayaxon ini ada 2 bahan aktif Pak, ada bentazon sama MCPA. Jadi termasuk jenis kontak dan sistemik. Ini selektif di padi Pak. Yang kontak, yang bahan aktif yang mana Mas? Kalau yang kontak itu di bentazonnya, kalau yang MCPA itu di sistemiknya Pak. Nah, jadi Rayaxon ini sangat bagus untuk mengendalikan jenis rumput gulma daun lebar sama teki.
Yang daun lebar jenis apa saja ya Mas ya? Ya kayak eceng gondok, terus apa namanya jenis daun lebar lah, yang modelnya daunnya lebar-lebar kan banyak sekali Pak itu. Iya, iya. Nah itu Semua yang daunnya lebar, lebar ini bisa ya? Terus lagi teki, yang jadi masalah di petani itu teki yang sulit apa namanya dimusnahkan lah istilahnya ya. Karena beberapa herbisida selektif yang sudah dipakai petani itu terkadang disemprot, tetapi cuma menguning, habis itu tumbuh lagi Pak. Oh, karena kalau teki-tekian ada umbinya ya. Umbinya, dan mungkin gini Pak Ibnu, gulma ini kan juga makhluk hidup nih, sama kayak kita, sama kayak hama juga ada namanya resisten Pak. Kalau sering disemprot pakai jenis bahan aktif merek A gitu ya, itu biasanya dia akan resisten Pak. Sudah ada beberapa titik yang dulunya mati, sekarang disemprot tumbuh lagi Pak. Itu. Jadi kita ada namanya Reaxon. Reaxon ini jenis apa namanya herbisida selektif baru lah ya di Jawa Timur terutama, karena kan belum jarang yang memakai ini Pak. Nah itu kelebihannya dia di apa namanya untuk di padi itu enggak apa namanya enggak toksik, terus di gulmanya juga bisa aman ya, bisa mati lah di gulmanya, padinya aman seperti itu. Aman, betul. Nah, dari pakai Reaxon ini Pak. Iya, itu. Iya. Terus jadi herbisida selektif Reaxon ini tadi sebutkan ada kontak sistemik. Betul. Yang kontak itu yang bahan aktif yang mana, yang sistemik yang mana. Terus cara kerjanya kalau setelah diaplikasikan seperti apa nanti reaksinya Mas? Ya. Jadi bentazon ini kenapa kita menyarankan pakai ini Pak? Jadi Reaxon ini yang betazon itu kan kontak. Kontak itu dia lebih cepat untuk membunuh atau memusnahkan gulmanya Pak. Jadi yang kedua yaitu MCPA itu lebih ke sistemiknya. Jadi nanti setelah kita semprot, gulma akan tumbuh agak lama Pak. Karena sistemik sampai akar lah istilahnya seperti itu. Jadi dua bahan aktif ini bisa bersinergi Pak untuk mengendalikan gulma yang bandel pada tanaman padi, khususnya di daun lebar sama teki. Gitu Pak Ibnu. Iya, iya. Jadi sebenarnya apa sih keunggulan bahan aktif yang ada di Reaxon ini ya dibandingkan dengan herbi yang lain? Kan banyak nih merek-merek di pasarannya. Nah, ini keunggulan dari Reaxon sendiri itu seperti apa Mas Danang? Jadi keunggulan Reaxon itu apa namanya tidak stres di padi. Jadi padinya aman Pak. Selling point-nya itu. Selling point-nya itu. Kemudian bisa disemprotkan pada umur 14 hari. Jadi kadang ada yang telat nyemprot rumput dan padinya berbarengan sama tingginya kan. Jadi kalau pakai dosis berapapun, pernah saya coba pakai dosis 100, itu nggak bakal toksik Pak di padi. Tapi gulmanya mati. Itu. Jadi intinya yang herbisida selektif yang sudah ada itu untuk mengendalikan gulma daun lebar sama teki itu kan biasanya kalau kebanyakan dosisnya dia toksik Pak. Kalau ini saya jamin ya? Betul. Kalau ini saya jamin aman Pak. Itu. Iya, iya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Mas mengenai Reaxon ini untuk jenis rumput apa saja mungkin bisa ini. Jadi untuk Reaxon memang terkhusus ya. Jadi untuk gulma daun lebar sama teki. Kita bisa contoh ini Pak. Iya, iya. Nah ini serangan seperti ini biasanya ada di daerah tertentu sih Pak, yang memang khusus seperti ini. Jadi ini lebih banyak daun lebar sama teki kalau ini. Oh, iya, iya. Bisa lihat ada teki kan kelihatan tuh sama daun lebarnya Pak. Jadi kalau teki daun lebar, serangan pakai Reaxon bisa untuk mengendalikan seperti itu. Tapi kadang-kadang ada jenis-jenis rumput yang lain tuh kita bisa mix Pak. Mix dengan bahan aktif, contoh bispiribek lah, seperti itu. Natrium bispiribek untuk mengendalikan jenis rumput yang lain. Lah ini yang tekinya Pak. Kalau di daerah jenengan semua, kalau jenis gulmanya seperti ini yang di gambar ini, pakai Reaxon saja bisa. Saya jamin bisa itu. Iya, iya. Kalau ini kebetulan lebih dominan ke daun lebar dan teki. Oh, dan teki ya. Iya, lebar dan teki itu kelihatan tuh. Betul. Oh, oke. Mas Danang, jadi aplikasi yang tepat menggunakan herbisida Reaxon itu kapan ya? Kalau ini termasuk herbisida selektif padi yang purna tumbuh Pak. Jadi kita bisa aplikasikan di umur 7 atau di 14 atau 20 Pak. Purna tumbuh itu
artinya setelah Padinya tumbuh lah artinya. setelah tanam padi Ya, ya. setelah tanam padi. Jadi bisa kita aplikasikan. Ketika gulmanya sudah daun 4, daun 5 itu bisa, Pak. Itu. Bahkan itu umur berapa kira-kira, Mas? ya kalau padinya umur kemarin saya pernah nyoba itu di umur 25, 20. Yang paling efektif sih yang umur 14, 15 itu, Pak. Oh, sekitar 2 minggu ya. Iya, 2 minggu itu setelah tanam betul, padi ya. betul. Jadi cara aplikasinya nanti sebelum diaplikasi itu diusahakan jangan tergenang air, Pak. Karena di bentazonnya atau bahan aktifnya bentazon ini adalah kontak. Jadi perlu droplet atau semprotan dari herbisida ini bisa mengenai gulmanya agar bisa efektif untuk memusnahkan gulmanya, Pak. Seperti itu. Jadi diusahakan kering atau nelon-nelon ya ngarani ya, namanya itu ya. Ada airnya dikit lah, macak-macak lah itu. Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau Rayekson ini dalam kondisi seperti apa Rayekson ini direkomendasikan penggunaannya, Mas? Jadi direkomendasikan penggunaannya ketika dominan daun gulma teki sama daun lebar. Itu bisa kita rekomendasikan digunakan itu sesuai dengan sasarannya identifikasi tadi ya. Gulma sasarannya, Pak, seperti itu. Mas, jika penggunaan herbinya ini terlambat nih sehingga gulmanya lebih tinggi dari padinya atau ya karena telat aplikasinya sehingga pertumbuhan ini kan tumbuhan gulmanya semakin banyak nih. Nah, apakah Rayekson ini juga masih mampu? Nah, itu kelebihan dari Rayekson ini, Pak. Saya bilang dari awal tadi aman di padi. Jadi ketika kita naikkan dosis, yang jelas ketika gulmanya itu sudah besar, itu kan perlu menaikkan dosis tuh. Dosis dosis herbisidanya, Pak. Itu kita pernah lakukan, itu aman di padi dan gulmanya bisa teratasi, Pak. Artinya bisa musnah, seperti itu. Tadi kan case-nya kan telat tuh. Jadi gulmanya udah gede. Jadi, gitu kan. Menurut tangkapan saya ini ya. Iya. Jadi pemakaian dosis itu bisa tergantung dari umur gulma. Oh, dengan populasinya tadi ya. Iya, betul. Ya, jadi dosis berapa itu, Mas? Kemarin jadi kalau gulmanya mungkin masih sedikit nih, masih kecil-kecil itu berapa dosisnya? Ya, kalau yang kecil itu kisaran 50 per tangki. Nanti kalau sedang itu kisaran 90-an. Yang agak tinggi itu 100, Pak. Pernah kita coba. 100 masih belum enggak toksis ya? Enggak toksis sama sekali. Sudah kita coba. Jadi itu kalau udah rumputnya udah tinggi, berarti dosis kita naikkan. Betul. Pakai 100 ya? Iya, betul. Jadi kemasan yang 250 ini berarti kurang lebih untuk 2 tangki ya? 2 atau 3 tangki ya? Iya, 2 sampai 3 tangki lah, seperti itu. Oh. Seperti apa, Mas, tahan efikasinya dari penyemprotan Rayekson dalam membunuh gulma sampai gulma itu kering? Jadi tanda-tandanya, gulma ini habis disemprot nih, sudah tidak tumbuh ini. Oke. Paham. Bagaimana kita melihat Bapak efikasi mengamatinya ya? Ya, betul. Jadi Rayekson ini itu bisa terlihat hasilnya bagus itu di umur setelah aplikasi ya, Pak, itu di 2 hari 3 hari. Setelah itu kita bisa airi. 2 hari 3 hari itu sudah sudah lemes lah gulmanya. Nanti setelah itu kita airi, pasti nanti 4-5 hari udah kelihatan kering tuh, Pak. Gulmanya kayak teki daun lebar itu pasti kering. Seperti itu. Tapi tadi sampaikan bahwa ini kan ada yang kontak ya? Ya, bentazonnya itu. Bentazonnya kontak. Kontak, betul. Nah, kalau kita amati dari hasil efikasi itu, yang kontak ini sudah kelihatan mulai berapa hari ya? 2 hari, Pak. Oh, 2 hari kelihatan sudah lemes lah, udah lemes itu Pak, gulmanya udah lemes. Iya, udah menguning. Udah biasanya tegang dia udah kayak tidur lah gulmanya. Ya, artinya sudah mulai enggak tumbuh. Enggak tumbuh udah, pasti itu. Terus kalau sampai kering itu 5 hari lah. 5 hari itu kering. 5 hari. Berarti identik dengan seminggu ya? Ya, seminggu. Ya, setelah diairi sebenarnya pernah kita coba, kita amati di angka 4 dari 5 hari udah kering kok, Pak. Nah, selama habis disemprot nih dengan Rayekson. Ya. Ada beberapa herbi tumbuh yang lagi. Lain setelah habis disemprot harus diairi nih, lebih agak tinggi nih, harus direndam gitu. Nah,
apakah Rayson juga sama? Sama. Jadi setelah nyemprot 2 hari 3 hari itu harus diairi, Pak. Iya. Itu efikasinya jadi lebih bagus lagi, Pak, setelah diairi itu. Apa tujuannya itu? Tujuannya untuk meratakan, jadi kan MCPA-nya, Pak, karena ada sistemiknya. Ketika sistemik ada air untuk yang membantu penyebaran racunnya itu, jadi dia bisa matinya bisa keseluruhan, Pak. Kalau bentazonnya kan untuk kontak. Ya. Dan bahan aktif yang MCPA-nya ini butuh kendaraan lah untuk menyebarkan racunnya itu ke seluruh gulma. Oh, berarti airnya harus ditinggikan ya? Ya, yang penting tergenang itu aja sih, Pak. Tergenang ya? Tergenang gitu aja sudah cukup. Iya. Terus setelah melakukan penyemprotan Rayson ini, Mas, Ya. kan ada beberapa petani yang ini biar ndak kaget nih padinya, terus dia lakukan pemupukan. Nggak masalah. Kan biasanya Ya. setelah disemprot mereka melakukan pemupukan supaya Betul. padinya ini Tumbuh tambah subur lagi lah istilahnya. Ya, betul. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau itu. Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh itu. Ya. Nggak ada pengaruh. Ya, baik, jangan kemana-mana. Setelah ini tentu akan kita bahas lebih detail bagaimana teknis aplikasi dari herbisida selektif Rayson dari PT Unichem. Selanjutnya di sesi berikutnya.